Baik, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita tadi membahas desain penelitian atau rancang bangun penelitian, yaitu cross-sectional study atau penelitian cross-seksional. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang lain atau desain penelitian yang lain pada penelitian observasional analitik yang kedua, ya, yaitu case control study atau penelitian kasus kontrol. Pada penelitian kasus kontrol atau penelitian case control, kita mengenal 4 nama lain. Ya, nama lain ini yang pertama adalah case comparison study, kemudian yang kedua adalah case compare study, yang ketiga adalah case reference study, dan yang paling umum dan banyak dikenal di kalangan para epidemiolog atau para researcher, ya, yang mana para researcher ini adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia medis atau dunia kesehatan, banyak mengenal istilah case control itu sebagai retrospective study. Jadi ada 4 nama, ya, 4 nama lain dari case control study. Kita lanjutkan. Nah, lalu apa itu retrospective study atau case control study? Ini adalah definisi dari case control study, yaitu penelitian epidemiologi analitik observasional yang menelaah hubungan antara efek penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor risiko tertentu. Nah, fokus terhadap penyebab berdasarkan fakta yang ada sekarang. Ada pula yang mendefinisikan sebagai rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Ya, jadi pada penelitian kasus kontrol atau retrospective study, ini pasti akan ada yang namanya kelompok kasus, yang berarti kelompok kasus ini adalah kelompok yang memiliki kasus, gitu ya, dalam arti dia yang mengalami atau mereka yang mengalami gangguan kesehatan, keluhan kesehatan atau penyakit, gitu ya, terutama misalnya kalau pada pekerja penyakit akibat kerja. Nah, sedangkan kelompok kontrol ini adalah kelompok yang sehat. Nah, kelompok yang sehat ini diutamakan kelompok pekerja, ya, atau mungkin satu komunitas atau kelompok yang berada pada satu wilayah yang sama. Jadi misalnya kalau di satu perusahaan di bidang manufaktur PT X itu ya berarti kelompok kasus dan kelompok kontrol ini ada pada perusahaan yang sama. Nah, setelah itu kita coba lihat ya skema case control atau retrospective study scheme. Anda bisa melihat ya kenapa ini disebut dengan retrospective study, karena yang dilihat pada kondisi saat ini itu adalah komunitas atau kelompok yang memiliki efek dan yang tidak memiliki efek. Nah, ini ditarik ke belakang ya. Anda bisa lihat tanda panahnya seperti ini ya. Ini coba saya berikan tanda lingkaran seperti ini, highlight ya. Nah, Anda bisa lihat ini tanda panahnya itu menuju ke belakang, berarti dia itu melihat sejarah atau retrospektif ya, melihat ke belakang. Apakah orang-orang yang mengalami kasus ya efek positif maupun pada kelompok kontrol atau yang tidak memiliki efek ya, dalam arti tidak memiliki keluhan terhadap penyakit atau gejala kesehatan tertentu, keluhan kesehatan tertentu, ini sama-sama dilihat apakah kedua kelompok ini terpapar faktor risiko atau tidak terpapar
faktor risiko. Jadi dua-duanya ini sama-sama dilihat sejarahnya ke belakang. Apakah keduanya ini orang yang punya penyakit dan orang yang tidak punya penyakit ini apakah sama-sama terpapar suatu bahaya tertentu ya atau bahkan dia tidak terpapar. Tetapi yang jelas kedua kelompok ini berada pada kondisi yang sama ya atau tempat yang sama atau mungkin bahkan bisa jadi kelompok yang berbeda, istilahnya tempatnya berbeda, hanya saja di kelompok yang berbeda tersebut itu memiliki kondisi yang sama persis dengan kelompok kasus atau kelompok yang memiliki efek positif seperti itu. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah kelebihan dari penelitian ini ya adalah sesuai untuk meneliti penyakit akibat kerja atau kecelakaan yang jarang terjadi. Hasil dapat cepat diperoleh, biaya relatif sedikit, subjek lebih sedikit, dan dapat mengidentifikasi beberapa faktor risiko. Kekurangannya bagaimana? Kekurangannya adalah terdapat yang namanya recall bias. Nah, yang dimaksud dengan recall bias ini apa? Yang dimaksud dengan recall bias ini adalah ketika kita melakukan wawancara kepada pekerja atau mungkin kepada seseorang dan seseorang tersebut atau pekerja tersebut itu diminta untuk mengingat ya mengulang memori. Nah, pada saat itulah bisa jadi terjadi yang namanya bias. Bias itu adalah kesalahan. Kesalahan mengingat, istilahnya seperti itu. Kemudian dengan adanya kesalahan mengingat, nah ini bisa jadi ke depannya bisa menyebabkan kesulitan validasi. Nah, penelitian ini juga tidak bisa mengukur yang namanya incident rate dan juga tidak bisa mengukur atau menentukan lebih dari satu variabel independen. Oke. Langkah-langkah penelitian ini adalah kita harus menentukan mana yang termasuk variabel risiko dan mana yang termasuk pada variabel efek. Sama ya dengan yang tadi. Nah, penentuan dan pengambilan populasi kasus dan populasi kontrol ini juga perlu dilakukan setelah kita menentukan variabel risiko dan efek. Setelah itu kita lakukan pengukuran ya atau observasi atau mungkin kita juga menyebarkan kuesioner gitu ya. Nah, setelah itu kita baru melakukan analisis data. Dalam menentukan variabel ya, kita bisa memahami tadi sesuai dengan penjelasan saya mengenai cross-sectional design. Faktor risiko ini berkaitan dengan dosis, frekuensi, dan lama papar. Nah, ini contohnya jika kita membahas mengenai kasus kontrol atau case control. Baik. Nah, setelahnya, nah ini bisa jadi faktor risiko ini bersifat dikotom, hanya dua kategori, yes or no. Kemudian polikotom, lebih dari dua kategori, misalnya sering, kadang, tidak pernah, atau dalam bentuk data kontinu, yaitu berupa umur atau usia, berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Nah, ketika kita menentukan populasi dan sampel, kita harus mengingat bahwa populasi dan sampel ini berkaitan dengan insidence dan prevalensi serta waktu. Kelompok kontrol yang baik diantaranya harus berasal pada atau dari populasi yang sama, matching ya, maksudnya matching itu memiliki
ciri-ciri atau karakteristik yang sama, dan idealnya itu kita bisa membandingkan lebih dari satu kelompok kontrol, ya, agar bisa lebih baik lagi. Ini adalah judul contoh penelitian hubungan paparan timbal dengan penyakit akibat kerja. Misalnya adalah anemia, ya, contohnya. Jadi dilihat sekarang ada pekerja yang anemi dan tidak yang ada kelompok yang anemi dan ada yang kelompok tidak anemi. Nah, dilihat ke belakang apakah yang anemi ini terpapar timbal atau tidak, dan yang tidak mengalami anemi ini kita juga lihat apakah mereka terpapar timbal atau tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian pada saat analisis data, ya, kita tentu sebelumnya itu juga harus menentukan hipotesis. Yang mana hipotesis ini adalah dugaan, ya, dengan kita memberikan keyword atau kata kunci berupa kalimat tanya. Ya, tadi contohnya kalau hubungan antara paparan timbal dengan anemia misalnya. Nah, ini bagaimana hipotesisnya? Apakah ada hubungan antara paparan timbal dengan anemia, gitu ya. Nah, jika diketahui kelompok terpapar dan mengalami penyakit yang dicurigai sebagai penyakit akibat kerja berjumlah A, kelompok terpapar tetapi dia tidak mengalami penyakit gitu ya, akibat kerja atau tidak mengalami anemia ini berjumlah C, kelompok yang tidak terpapar tapi dia mengalami penyakit anemia ini berjumlah B, dan kelompok tidak terpapar dan dia juga tidak mengalami anemi berjumlah D, lalu di sini kita bisa menentukan yang namanya odds ratio atau OR. Nah, untuk mempermudah, kita membuat tabel 2x2. Ini namanya adalah tabel 2x2. Nah, ini kita misalkan sebagai A, B, C, D, ya, jumlah tadi. Jadi jumlah yang kelompok yang terpapar, atau mungkin kita membacanya dari sini ya, bukan mungkin, tetapi kita membacanya dari samping. Orang yang terpapar atau orang yang mengalami kasus anemia dan dia itu memang terpapar timbal, ini kita misalkan A. Orang yang tidak mengalami anemia tetapi dia terpapar itu kita analogikan sebagai C. Orang yang anemia tapi tidak terpapar kita berikan notasi B. Dan orang yang tidak mengalami anemia dan dia juga tidak terpapar kita berikan notasi D. Nah, kemudian kita lakukan ini ya, lakukan penjumlahan ya, penjumlahan ke samping dan ke bawah. Jadi A ditambah C, B ditambah D, kemudian ke samping ini berarti A ditambah B dan C ditambah D. Jadi ini tabel ini akan berbunyi begini. Kalau misalnya yang kita ketahui itu adalah A plus B, berarti begini. Orang yang terpapar, orang yang mengalami anemi. Ya, orang yang mengalami anemi, misalnya jumlahnya adalah 100 orang. Nah, yang terpapar timbal berjumlah 75. Nah, berarti yang tidak terpapar berapa? 25. Contohnya seperti itu. Ya, ini coba ini misalnya, ini katakanlah 100 itu ya. Sini kita 100 misalnya ya. Kemudian di sini ada 50. Nah, ini kalau dijumlah berapa? 150. Oke. Nah, misalnya studi kasusnya begini, atau mungkin Anda saya membaca suatu jurnal gitu ya, atau mungkin suatu studi kasus, sejumlah 100 orang pekerja mengalami anemia gitu ya. Yang tidak terpapar, atau mungkin yang terpapar aja ya, terpapar adalah 75 orang. Nah, berarti yang tidak diketahui kan adalah yang B. Ya kan? Nah, berarti gimana caranya? 100 dikurangi 75, berarti berapa? 25. Nah, kemudian yang tidak mengalami anemia, tapi dia terpapar,
Nah, ini contohnya ya, 50 tadi jumlahnya antara tidak terpapar dan terpapar. Ya, berarti ini contohnya yang terpapar, yang mengalami anemia dan dia terpapar timbal di tempat kerjanya ini berjumlah katakanlah 35 orang. Ya, contohnya seperti ini. Nah, berarti sisanya berapa yang D? Yang D sisanya adalah berapa? 15. Ini ya. Nah, ini kita jumlah. 5 tambah 5, 10. Nah, ini berarti 110. Nah, sisanya berapa? 150 dikurangi 110 berarti 40. Nah, cara untuk mencari OR ini adalah silang. Ini ya perkalian silang. A kali D, B kali C. Jadi jangan salah ya, ketika nanti waktu Anda melakukan tugas atau mengerjakan tugas, itu tolong kalau misalnya Anda membuat tabel 2 kali 2, ini tabel 2 kali 2 ya istilahnya. Nah, itu jangan kebalik ya, yang plus ini A, kemudian yang min plus itu C, min itu D, dan plus min itu adalah B. Sehingga, nah ini berarti 75, ya 75 dikalikan 15, berapa? Kali 15, kemudian dibagi 35 dikali 25. Berapakah jawabannya? 75 dikali 15. 1125 ya. 1125 dibagi 35 dikali 25. 1125 dikurangi dibagi 875. Nah, ini jawabannya adalah ini 1,28. Itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana interpretasinya? Nah, ini interpretasi dari odd ratio. Jadi, kalau odd rasionya itu sama dengan 1, maka faktor risiko bersifat netral. Jadi, baik kelompok yang terpajan dengan yang kelompok tidak terpajan, ini sama-sama berisiko mengalami apa? Anemia, seperti itu. Nah, sedangkan kalau OR atau odd rasionya ini lebih dari 1, nah ini berarti faktor risiko ini memang menyebabkan sakit. Jadi paparan timbal di tempat kerja ya itu menyebabkan pekerja berisiko berapa tadi 1,28 kali lebih besar dibandingkan dengan para pekerja yang tidak terpapar timbal. Ya. Nah, malah sebaliknya, kalau odd rasionya kurang dari 1, ini berarti faktor risikonya itu malah mencegah terjadinya suatu penyakit. Ya. Oke, baik. Kita lanjut.